Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 28 Oktober 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini. Oke, kita lihat siapakah dia. Orang ini adalah orang yang sebenarnya tertarik ya sama kamu. Dia punya rasa sayang sama kamu, bahkan dia merasa kamu itu orang yang sangat menggoda. Entah di sini kamu memang sudah berkencan dengan dia, sudah menjadi pasangan ataupun belum. Tapi aku lihat di sini aku melihat kayak ada keinginan dari dia untuk berkencan atau menjalin suatu hubungan dengan kamu, karena nih orang memang tertarik dan punya rasa sayang terhadap kamu. Seperti ingin bersatu kembali dengan kamu. Kemungkinan saat ini kamu dengan dia sudah tidak bersatu ya, mungkin sudah ada perpisahan. Jadi ya kalau aku lihat pengen ada penyatuan kembali sama kamu. Mungkin ada yang sebagian nih kayak pengen menikah dengan kamu ya. Terus aku lihat ketika kalian berpisah seperti ini, ada koneksi jiwa yang mungkin sulit bagi dia untuk benar-benar bisa melupakan kamu, karena aku lihat memang ada cinta abadi yang masih dia rasakan sampai detik ini, walaupun kalian mungkin saat ini sudah berjauhan, sudah berpisah, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pertemuan. Aku memang melihat hubungan ini nampaknya memang sudah berakhir, bahkan mungkin salah satu pihak atau kedua belah pihak menyetujui untuk tidak memberikan kesempatan kembali untuk bersama ya, karena kalau aku lihat di sini mungkin sudah ada yang mati rasa atau memang sudah mematikan gairah gairah terhadap si dia, si pasangannya, atau dia terhadap kamu. Tapi kayaknya ini kamu ke dia deh. Ya, aku melihat kayak hubungan ini sudah berakhir. Mungkin kamu memang sudah tidak mau memberikan kesempatan kedua sama dia. Dan aku lihat mungkin kamu saat ini tuh sudah mulai bertumbuh, sudah mulai berubah sikapnya atau tingkah lakunya atau apapun yang dalam hidupmu kayaknya udah ada perubahan. Dan kamu merasa bahwa hubungan ini memang sudah benar-benar mati. Maksudnya bukan secara harfiah mati ya, tapi kayak udah dihentikan, sudah dihilangkan, sudah tidak mau diperjuangkan seperti itu. Ada hammer, berarti aku melihat di sini mungkin ada seseorang yang menyabotase hubungan kalian, atau mungkin memang salah satu di antara kalian lah yang mencoba untuk menyabotase hubungan ini. Tapi sebelah pihak, walaupun di sini misalkan nih kamu yang memang menghentikan hubungan ini, menyabotase hubungan ini agar kalian tidak bersama lagi, tapi ternyata di sebelah pihak si dianya ternyata masih ingin memperjuangkan, masih ingin membangun kembali hubungan kalian, masih ingin terus berusaha melanjutkan hubungan ini ya. Aku lihat sepertinya dia memang masih ingin bersatu kembali dengan kamu. Kalau memang saat ini kamulah yang memang tidak menginginkan hubungan ini ada kembali, kamu mungkin sudah tidak ingin memberikan kesempatan dia kembali, berarti si dia yang mau memperjuangkan. Tapi kalau misalkan sebaliknya, misalkan dialah yang sebenarnya tidak mau memberikan kesempatan lagi untuk bersama, berarti kamulah yang mungkin ingin memperjuangkannya kembali, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini sebenarnya yang ingin memperjuangkan kembali ini sebenarnya memang masih memiliki gairah. Bahkan dia benar-benar gila ya. Maksudnya gila bukan secara harfiah dia gila yang ada di jalanan-jalanan, bukan. Tapi dalam hal gilanya gini, ketika dia tidak
ada sama kamu ketika kalian tidak bersama tuh kayak uring-uringan. Tahu uring-uringan gak sih? Kayak galau, sedih, kesepian, kehilangan, menyesal. Nah, seperti itu ya. Dia benar-benar udah gila banget sama kamu ya. Bergairah banget sama kamu. Dia benar-benar merasa kamulah seseorang yang dia minati, yang bisa memberikan dia kebahagiaan, memberikan dia hasrat yang membara gitu ya. Aku lihat di sini dia benar-benar berhasrat, sangat berhasrat sama kamu. Aku melihat di sini entah ini kamu atau dia mungkin saat ini lagi have fun sama teman-teman ya. Mungkin lagi berpesta-pesta, bersenang-senang, menikmati hidup bahagia sebagai seorang lajang ya saat ini. Jadi siapa nih yang saat ini lagi melajang itu kayak lagi happy-happy aja sih, baik-baik saja. Kalau misalkan kamu yang saat ini memang lagi lajang, berarti kamulah ini ya, ini energi kamu. Kamu mungkin lagi have fun sama temanmu, have fun dengan kehidupanmu pribadi ya. Kamu membahagiakan dirimu sendiri, fokus dengan tujuan hidupmu ya, pokoknya seneng aja ya. Aku lihat di sini kamu bersenang-senang dengan kehidupanmu yang saat ini sedang melajang. Oke, kita lihat dari tarotnya. Nampaknya kamu dengan dia ini LDR ya. Ya, aku lihat di sini ada jarak juga memang di antara kamu dengan dia. Bahkan ada yang sampai berjaraknya, ada yang beda negara. Aku lihat di sini ya. Oke, kalau keinginan sebenarnya memang dia ini pengen ya, ada keinginan juga untuk memiliki hubungan yang kuat, hubungan yang tidak gampang bilang berpisah, tidak gampang pergi begitu saja gitu ya. Aku lihat memang ada keinginan dari dia ingin memiliki hubungan yang kuat bersama kamu, hubungan yang damai, hubungan yang adem ayem tentrem seperti itu ya, harmonis seperti itu. Aku melihat di sini. Bahkan ada nih, kalau misalkan di sini ada yang memang tahapnya ingin ke pernikahan ya, aku lihat juga memang dia ingin menikah, bahkan ingin memiliki anak bersama kamu. Seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya ya memang ada keinginan untuk menikah dan memiliki anak bersama kamu. Nampaknya memang orang ini tuh selama ini ya, aku lihat dia itu sering bergonta-ganti pasangan atau banyak pilihan atau ya mungkin juga nggak cuma satu doang pasangannya, ada si A, si B, si C gitu. Karena gini, sebenarnya orang ini itu ingin menikmati dulu. Menikmati rasanya berpacaran, menikmati rasanya menjalin hubungan dengan si A itu gimana sih rasanya, dengan si B itu gimana sih rasanya, cocok nggak aku dengan si A, cocok nggak aku dengan si B gitu ya, yang mana nih yang ngebuat aku merasa nyaman, membuat aku merasa bahagia. Makanya di sini dia itu banyak sekali pasangannya, banyak sekali pilihannya, seperti itu. Aku melihat dia ini memang berusaha keras banget untuk mengatasi rintangan dia, untuk mendapatkan seorang pasangan yang benar-benar bisa memberikan dia rasa kepuasan gitu ya, dan bisa membuat dia merasa cocok gitu loh dengan pasangannya. Makanya di sini dia ada minggu ini sama si A, tahu-tahu minggu depan udah sama si B, minggu depannya lagi udah sama si C. Nah kayak gitu ya, karena ini ingin mencari yang mana yang terbaik, yang mana yang bisa memberikan dia kenyamanan, kecocokan, kebahagiaan. Nah seperti itu ya. Nah jadi kalau aku lihat setelah dia nanti memilah-milah antara A, B, C, D dan kamu atau berapalah ya, di sini aku melihat dia mulai mengevaluasi dan menganalisa gitu, mana sih seseorang yang bisa membuat dia merasa tertarik ya. Dan aku lihat di sini ternyata
dia ini tertarik sama kamu, bahkan ketertarikan ini benar-benar luar biasa loh. Ya, dia merasa nyaman dengan kamu, dia merasa bisa terbuka sama kamu, dia merasa bahagia sama kamu, ya. Jadi kalau aku lihat ya sebenarnya dia tertarik gitu ya, sayang sama kamu gitu. Cuma ada two of sword ya, keadaan kamu dengan dia saat ini mungkin lagi diem-dieman, lagi tidak intens, lagi tidak dekat, lagi tidak ada apa ya, ada komunikasi nggak ada ya, aku lihat di sini intinya diem-dieman, fokus dengan diri masing-masing. Karena kalau aku lihat saat ini tuh dia lagi bingung untuk mengambil suatu keputusan ya, dia kayak butuh ruang dan waktu untuk memikirkan keputusan apa yang terbaik atau pilihan yang mana yang harus dia ambil antara kamu atau si A, antara kamu atau si B. Nah, kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat juga kemungkinan saat ini dia mungkin ada yang lain, ada pasangan, kayak gitu ya. Nah, tapi di sini juga dia itu nggak mau sampai kalau misalkan tidak benar-benar bisa memilih kamu, jangan sampai dia ini terekspos. Ya, dia takut kalau misalkan dia punya keburukan atau aib ya, itu terekspos ya, atau dia dinilai ganjen. Kalau suka gonta-ganti pasangan tuh apa namanya, ganjen ya, player ya, playboy, playgirl, yang semacam itulah ya. Nah itu dia nggak mau dicap seperti itu ya, nanti takutnya kamu malah entah itu nanti omongannya dari kamu atau dari siapa yang kenal dia, nah gitu. Jadi aku lihat saat ini dia benar-benar lagi memikirkan solusi yang tepat, gimana sih yang terbaik, pilihan yang mana sih yang terbaik, seperti itu. Kalaupun memang ternyata situasinya tidak mengizinkan kalian untuk bersama, di sini juga dia harus bisa mempersiapkan hati, mental, dan pikirannya untuk ya mengikhlaskan gitu loh, untuk ya gimana yang baik gitu loh bagi dia kalau memang ternyata situasinya tidak bisa kalian bersama. Tapi kalau misalkan ternyata situasinya mendorong kalian untuk selalu bersama, dia pun harus siap, mental, pikiran, emosional, semuanya harus siap ya, untuk menghadapi kamu, untuk menjelaskan ke kamu, untuk bertanggung jawab ya. Terus itu ya untuk bisa bersama kamu itu juga harus dia persiapkan. Nah kayak gitu. Jadi saat ini aku lihat banyak yang dia pikirkan untuk hubungan kalian dan pilihan mana yang terbaik gitu. Kalau dibilang tertarik sama kamu, of course aku lihat dia tertarik banget. Cuman saat ini dia lagi ada pasangan. Nah, jadi bingung tuh ya mau dilanjutin atau enggak dengan kamu. Toh sekarang antara kamu dengan dia itu lagi dingin-dinginan nih, diem-dieman nih, ya cuek-cuekan nih, seperti itu. Ya, jadi makanya di sini kalaupun memang ternyata kalian tidak bersama, ya dia harus bisa meyakinkan hatinya bahwa ya dia harus legowo gitu ya, harus ikhlas. Tapi kalau ternyata ada takdir kalian memang bisa bersama, nah itu dia cari lagi gimana caranya untuk menangkap takdir itu atau untuk bisa bersama dengan kamu. Terus kalau misalkan itu datang ya, takdir itu datang, kalian bisa bersama lagi, otomatis kan dia juga harus bisa menjelaskan kenapa kemarin dia begini, kenapa dia kemarin begitu, kesalahpahaman apa yang ada di antara kalian, masalah apa yang menjadi kesalahpahaman di antara kalian. Nah seperti itu ya. Oke, kemudian dia pun merasakan ya, selama ini dia ini berpegang teguh pada hubungan yang mungkin tidak sehat, hubungan yang tidak stabil ya. Entah ini dia atau kamu yang selalu berusaha keras untuk mempertahankan hubungan ini, tapi kayak kalian itu justru malah saling menyakiti satu sama lain di dalam proses hubungan ini. Apapun usaha yang kalian lakukan itu kayak selalu salah di mata dia, atau kayak nggak dianggap oleh dia, seperti itu. Dan sebaliknya, kalau misalkan dia melakukan sesuatu apa gitu, mungkin nggak dianggap sama kamu, atau tidak dianggap salah oleh kamu. Jadi kayak sebenarnya kayak serba salah gitu ya. Apapun effort yang kalian usahakan itu kayak justru malah di setiap tindakan itu kayak saling menyakiti satu sama lain.
Terus itu, tapi walaupun saling menyakiti ya, kalian itu mungkin selama ini selalu bertahan gitu, baik kamu ataupun dia tetap kayak ya oke, kalau misalkan kita salah paham atau ada sesuatu yang mengganjal hati, yang nggak enak kata-katanya atau tindakannya, ya udah kita diem-dieman aja dulu. Jadi kalau ada masalah tuh nggak langsung diselesaikan, tapi langsung menghindar, diem-dieman. Nah, terus biarkan waktu yang menjawab, udah kayak gitu doang. Nah, nanti setelah sekian lama, tahu-tahu ucuk-ucuk datang, seperti tidak terjadi apapun, seperti tidak memiliki masalah apapun di antara kalian. Nah, kayak gitu. Ya, aku lihat di sini. Padahal aku lihat memang entah ini kamu atau dia itu kayak selalu mencoba melindungi, mempertahankan hubungan ini dengan sangat keras ya, agar hubungan ini tidak goyah. Tapi ya aku lihat walaupun sekeras apapun kalian mencoba mempertahankan hubungan ini, sebenarnya orang-orang terdekat kalian pun juga sadar gitu, hubungan ini tuh sudah rusak gitu ya. Hubungan ini tuh sudah tidak bisa lagi diperbaiki gitu. Ya intinya goyah lah ya, kacau hubungannya. Apalagi kalau aku lihat ya, bahkan mungkin orang-orang terdekat kalian pun sering melihat kalian itu kalau ngebahas hubungan kamu dengan dia gitu ya, atau teman-teman terdekat dia ngebahas antara hubungan dia dengan kamu, itu kayak kalian tuh selalu merasa gelisah gitu. Atau mungkin ya kalau udah mikirin masalah hubungan antara kalian berdua, itu kayak kalian gelisah gitu ya, gelisah. Jadi kayak bukan ngejalin hubungan yang sehat gitulah intinya ya, hubungannya toksik gitu. Oke, ini bisa energi kamu, ini bisa energi dia, atau ini karakter kamu atau karakter dia. Silakan disituasikan saja ya, karena kalau aku lihat kemungkinan kalian ini bisa jadi juga cerminan. Gini, kalau aku lihat dari King of Cups, berarti ada ciri-ciri dari orang yang setia. Ya, entah kamu yang memang setia atau dia yang setia. Orangnya suka menasehati, orangnya spiritualitas banget ya, penuh dengan simpatik, orangnya penuh perhatian, harmonis, penuh dengan kasih sayang, sangat bergairah terhadap kamu atau kamu sangat bergairah terhadap dia. Orangnya menarik ya, kamu menarik di mata dia atau dia menarik di mata kamu, seperti itu ya. Orang yang sangat berdedikasi sekali di hubungan ini, terus itu juga penyayang keluarga ya, terus itu juga orangnya sederhana. Jadi ya mungkin dari pakaiannya atau ucapannya, tingkah lakunya, ya orangnya sederhana gitu. Nggak sombong ya. Seperti itu. Kemudian aku melihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menjadi sosok ayah. Ya, entah dia memang sudah punya pasangan, saat ini sudah punya anak ya. Atau bisa jadi mungkin dia duda ya, punya anak seperti itu ya. Aku melihat di sini ya, dia adalah sosok ayah yang luar biasa ya. Mungkin dia sudah memiliki suatu hubungan dengan kamu atau dengan seseorang, dia sudah punya pasangan. Terus itu juga aku melihat kayak dia nih sebenarnya benar-benar merasakan banyak sekali kenyamanan secara emosional ke kamu. Cuman sering sekali terjadi perselisihan kecil di antara kalian. Ya, kalian tuh sering ada aja yang dipertengkarkan, ada aja yang disinggung-singgung kayak gitu. Sebenarnya dia secara emosional nyaman sama kamu. Gitu ya. Cuman ya mungkin kamu sering mengungkit apa, sering menyindir apa kayak gitu ya. Jadi sering ada perselisihan kecil-kecil gitu lah ya. Hubungan kalian ini sebenarnya sama-sama saling sayang ya, dan seharusnya sih memang bisa merasakan ya. Ya, kalau aku lihat sebenarnya kalian bisa merasakan kok satu sama lain, bahwa benar-benar satu sama lain itu sayang gitu. Cuman kayak ngerasa kayak nggak yakin atau nggak merasa penuh kasih sayangnya kayak gitu. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin kamu selama ini selalu mendukung dia ya, entah itu secara emosional ya. Tapi yang pasti kalau misalkan dia dalam
keadaan kesulitan, kamu secara emosional selalu mendukung dia gitu, selalu mensupport dia, selalu membantu dia untuk bangkit ya, mempercayakan dia untuk bangkit seperti itu. Oke, kemudian aku melihat di sini dia ini orang yang berdedikasi sekali. Kalau misalkan dia itu sudah yakin pada satu pasangan, dia orang yang sangat berdedikasi, orang yang menarik, bergairah, orang yang setia. Atau bisa jadi ini ternyata energi kamu ya. Kalau kamu sudah yakin pada satu orang yang kamu mau, yang kamu cintai, maka kamu akan berdedikasi sekali. Dan ya aku lihat di sini kamu mungkin orang yang menarik, dan kamu orang yang sangat bergairah, orang yang setia seperti itu ya. Bahkan ya aku lihat di sini kamu bisa menjadi seorang pasangan yang luar biasa, penyayangnya itu ya. Dan aku lihat di sini bagi dia yang sudah menjadi sosok ayah, dia bisa menjadi sosok ayah yang sangat berbakti untuk anaknya. Seperti itu. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang punya lebih banyak pengalaman ya dari kamu. Dan aku lihat orangnya juga cukup stabil secara emosional, orangnya juga murah hati, terutama dengan waktu ya, energi ya, itu aku lihat. Dan juga dia mungkin selama ini suka menasehati kamu, atau misalkan kamu kayak butuh pencerahan atau butuh kayak butuh curhat gitu ya, dia sering ngasih nasihat sama kamu seperti itu. Ya, aku lihat di sini dia adalah sosok ayah yang baik. Kemudian, dia merasa bahwa gini, hubungan ini ngebuat dia stres. Atau bisa jadi dia merasa bahwa kamu sebenarnya ngerasa stres ketika menjalani hubungan dengan dia. Kenapa seperti itu? Aku melihat di sini dia pun merasakan ya bahwa kayaknya kamu itu selama bersama dia tuh kayak tertekan, kayak tidak bahagia, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kecemburuan, ketakutan ya, sehingga kayak tertekan menjalin hubungan dengan dia gitu. Kamu merasa seperti tidak bahagia saat bersama dia. Makanya di sini siapapun yang mengawali ingin berakhir ya, mau itu dia ataupun kamu, ya dia juga akan ya kayak membuka mempersilahkan gitu. Jadi misalkan gini nih, kamu stres, kamu cemas, kamu takut, sehingga mungkin kamu sudah tidak mau lagi ada di situasi kecemasan, ketakutan dengan hubungan yang misalkan gak ada kejelasan atau apapun masalahnya. Akhirnya ya udah deh, aku lihat di sini kamu mungkin ada yang memilih untuk mengakhiri hubungan ini atau pergi begitu saja lah ya, pergi dari dia. Ya udah, kalau memang menurut dia, kalau memang itu bisa memberikan kamu kebahagiaan, bisa memberikan kamu ketenangan, ya, kamu tidak cemas lagi, kamu bisa bahagia, kamu bisa bebas, kamu bisa tenang, ya maka dia akan berikan waktu gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini memang dia juga setuju ya kalau kalian saat ini berpisah aja dulu gitu. Kenapa? Ya karena kemarin hubungannya toksik banget gitu, terus itu juga kamu penuh dengan kecemasan, ketakutan, jadi hubungannya itu kayak nggak enak gitu dijalanin gitu, karena ya kamu terlalu mungkin capek, stres gitu ya, mikirin hubungan kalian yang nggak berjalan dengan baik gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan kamu saat ini ingin berpisah dengan dia, terus itu ingin memiliki ruang dulu untuk dirimu, ya udah, dia akan mempersilahkan, silakan kamu berpisah aja dulu dengan aku gitu ya. Sebenarnya dia menyadari ya kamu selama ini tuh nggak bahagia sama dia, kamu merasa tertekan, kamu cemburuan, kamu penuh dengan kecemasan, ketakutan ya. Jujur sebenarnya dia juga ngerasa bahwa kayak dia tidak bisa membuatmu bahagia, dia tidak bisa menjaga kamu di hubungan ini, dia tidak bisa meyakinkan kamu, tidak bisa menenangkan kamu, tidak bisa membuat kamu bahagia, percaya sama dia gitu. Itu juga dia rasakan, dia tahu itu gitu ya, kayak sebuah bentuk ya kegagalan dari dia ya gitu. Tapi ya udah, hanya sebatas itu doang dia tahu, tapi ya tidak melakukan effort apapun. Jadi kalau kamu
yang memilih untuk pergi, ya udah dia akan, ya udah kalau kamu mau pergi silakan, memang lebih baiknya kita berpisah aja dulu gitu. Jadi saat ini memang nggak ada komunikasi ya, Blas. Aku dilihat di sini nggak ada komunikasi, bahkan sudah ada yang memutuskan komunikasi, sudah ada pengasingan satu sama lain, sudah saling menghindar, saling menarik diri ya. Tapi menurut dia ya, setelah nantinya kamu selesai dengan emosionalnya kamu, dengan amarahnya kamu, dengan kekesalannya kamu, dengan kekecewaannya kamu terhadap dia atau hubungan kalian, nih orang bakalan mau memperbaiki lagi, atau dia akan datang lagi ke kamu gitu. Jadi dia beranggapan bahwa gini, kalau kamu sudah bisa mengontrol emosimu, kamu sudah bisa menghandle kecemburuanmu, rasa stresmu atau rasa cemasmu, ketekananmu dalam hubungan kalian yang kemarin gitu ya. Nah, suatu saat nanti kalau kalian bisa bersama lagi dan adalah situasi yang 11-12 sama kayak gini, berarti kedepannya ya kamu udah bisa tahulah gimana cara menghandle agar kamu tidak cemburuan, agar kamu tidak marah, agar kamu tidak penuh dengan kecemasan, tidak takut dengan banyak hal ya. Misalnya takut dia nanti selingkuh, takut dia begini, takut dia. Nah, kamu udah tahu cara menghandle-nya gitu. Dia berpikiran seperti itu. Jadi makanya di sini dia kayak membiarkan kamu aja, ya udah kalau misalkan kamu saat ini pengen berpisah dari dia, ya udah sana tenangkan dirimu ya, carilah solusi yang menurutmu bisa menghilangkan kecemasanmu ini gitu, agar kedepannya ketika nanti dia datang, aku lihat di sini kayak masih ada sih rasa kepercayaan dirinya dia untuk bisa bersama lagi dengan kamu. Jadi dia beranggapan seperti itu ya. Jadi kalau kedepannya dia bisa bersama kamu lagi ya, misalkan ada situasi yang sama, kamu bisa menghandle-nya gitu. Jadi hubungannya nggak kayak kemarin lagi gitu. Itu yang dia pikir ya. Terus itu ternyata memang yang membuat kamu merasa cemburu, membuat kamu merasa stres, membuat kamu merasa cemas, tekanan, intinya nggak bahagia ya di hubungan ini, karena memang ternyata si dia ini ketahuan ya, entah faktanya dia yang mengaku atau kamu memang mengulik-ngulik akhirnya tahu gitu. Intinya kebongkar lah ya, di orang ternyata nggak jujur sama kamu, bahkan dia mungkin berselingkuh dari kamu, dia menipu kamu, berbohong sama kamu ya. Tapi ya udah, aku lihat di sini kamu sudah tahu semuanya, kamu sudah mengungkap semuanya, atau ya semuanya sudah terungkap. Intinya kamu sudah tahu nih orang seperti ini, seperti ono, seperti enek gitu ya. Pokoknya udah jelas orangnya seperti apa, kelakuannya seperti apa yang selama ini dia sembunyikan, dia berselingkuh dengan siapa aja itu udah kamu udah tahu. Semuanya sudah terungkap, kebenarannya sudah terungkap seperti itu ya. Dan aku lihat mungkin juga ada nih sebagian ya yang tidak sengaja mengungkapkan kebohongan dia. Ada juga yang mungkin dia yang mengakuinya seperti itu ya. Dan sekarang aku melihat dia ngerasa kayak kamu tuh mengabaikan. Jadi gini, dulu mungkin kalau misalkan dia bersikap seperti ini, ya cuekin kamu, ternyata dia ada yang lain kan, dia selingkuh dari kamu. Mungkin dulu kamu akan, ngebom chat dia, teleponin dia, kamu ngemis-ngemis ya untuk dia tidak melakukan perselingkuhan, dia bisa balikan lagi sama kamu. Dulu mungkin kamu seperti itu, tapi sekarang dia merasa kamu beda, kamu berubah. Ketika dia selingkuh dari kamu terakhir kali ini, sekarang justru malah kamu seperti mengabaikan apapun yang terjadi dengan dia. Mengabaikan kebohongan dia, mengabaikan perselingkuhan dia, mengabaikan peringatan-peringatan yang memang sudah ditunjukkan oleh semesta gitu loh. Karena ya mungkin kamu udah kenyang gitu loh dengan tingkah laku dia yang mungkin bolak-balik selingkuh mulu gitu kan, bohong terus, menipu kamu terus gitu. Jadi mungkin kamu sudah fasih gitu ya, udah kebal gitu loh dengan tindakan-tindakan dia yang seperti ini gitu. Jadi makanya sekarang dia merasa kamu kayak memilih untuk mengabaikan apapun perilaku dia saat ini, tindakan dia atau apapun yang dia lakukan ya. Jadi seolah-olah kamu bukan seolah-olah sih, lebih tepatnya kayak ya bodo amat gitu. Dia mau ngapain, mau jungkir balik juga bodo amat. Nah seperti itu aku lihat sekarang. Kamu kayak sudah menunjukkan seperti tidak ada rasa. Tapi bukan tidak ada rasa juga sih, tapi lebih ke kamu udah kenyang dengan rasa kecewa
kamu terhadap dia, dan terus terulang sehingga udah fasih gitu. Jadi nggak perlu lagi untuk dipertahankan, nggak perlu lagi untuk ngemis-ngemis meminta dia untuk tetap bersama kamu. Nah, itu yang aku lihat di sini ya. Jadi kamu sekarang sudah memilih untuk mengabaikan perilaku dia, dan aku melihat justru malah di sini kayak dia pengen terus terang sama kamu atas tindakannya. Dan tapi aku melihat di sini mungkin memang kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan ini, ya. Kalau misalkan untuk memaafkan, ya mungkin aku lihat ya bisalah kalian akan memaafkan dia. Tapi justru malah aku lihat kayak kalian lebih memilih untuk melanjutkan hidup aja gitu. Oke, ya aku maafkan dengan yang kemarin-kemarin, ya yang berlalu sudahlah berlalu, yang terjadi makalah terjadi gitu ya. Terjadi ya sudah terjadi gitu, mau diapain lagi. Kamu nyakitin aku, ya udah aku maafkan, tapi aku ingin melanjutkan hidupku. Itu yang aku lihat dari kamu, dan itu yang dia rasakan. Kamu seperti nggak kayak dulu lagi gitu loh, yang kalau misalkan dia ketahuan oleh kamu selingkuh, kamu langsung nangis-nangis, kamu mohon-mohon untuk dia tetap kembali sama kamu, meninggalkan selingkuhannya. Itu dulu kamu, ya kamu dulu seperti itu. Sekarang enggak. Dia selingkuh ketahuan sama kamu, ya udah sana gitu. Mau selingkuh kono, pergi sana gitu. Agak lihat di sini, dan kamu memilih untuk dah lanjutin hidup aja gitu. Yang ngapain mempertahankan dia, itu yang dia rasakan terhadap kamu ya. Jadi dia ini sudah ketahuan sama kamu, justru malah ya ketika dia ketahuan selingkuh, justru malah dia kayak melarikan diri aja gitu ya, minta maaf juga enggak sama kamu ya. Dia ngerasa kayak bukan suatu masalah, bukan suatu kesalahan dari dia, bukan suatu ya mungkin awal-awal ya dia ngerasa kayak dia nggak bersalah, tapi ternyata setelah berpisah bingung hidupnya ya, malah pengen balikan lagi. Tapi akhirnya ya gimana mau balikan ya, kamunya udah memilih untuk melanjutkan hidup aja gitu, nggak mau lagi ya berurusan dengan dia. Akhirnya di sini dia yang bingung sendiri. Itu ya, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 23, 19, 7, 15, 1, 16, 11, 4, 6, 17, 22, 18, 21, 10, 24, 26, 19, 5, 12, nggak kelihatan ya di sini ya. Oke, 3, 30, 20, 13, 31, 8, 28, 2, dan 14. Oke, bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Oktober, April, Januari, November, Juni, Mei, Agustus, Desember, September, dan Februari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja ya. Ada sio anjing, sio ayam, sio monyet, sio kambing, sio kuda, sio babi, sio kelinci, sio tikus, sio naga, dan sio ular. Alfabetnya bisa inisial nama kamu, nama dia, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan. L I H S D X U V P J T C M E O K W Q A F B Y.
Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.